Perkenalkan, nama saya Fristalingga Yunita Yudono dari program studi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lipid. Lipid didefinisikan sebagai senyawa yang tak larut dalam air, yang diekstrak dari organisme hidup menggunakan pelarut yang kepolarannya lemah atau disebut dengan pelarut nonpolar. Asam lemak dengan atom C kurang dari 4 dapat larut dalam air. Fungsi lipid yang pertama sebagai komponen membran sel, sebagai pelindung dinding sel, penyekat panas dan insulator, sumber atau simpanan energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, komponen hormon atau disebut dengan steroid. Penggolongan lipid dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama asam lemak, yang kedua lipid sederhana, yang ketiga lipid kompleks. Yang pertama mengenai dengan asam lemak. Asam lemak merupakan komponen penting di dalam lipid. Asam lemak merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom C dari 4 sampai 24, yang paling banyak 16 sampai C18. Asam lemak juga memiliki satu gugus karbosil min COOH pada ujungnya dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang menyebabkan lipid bersifat tidak larut di dalam air yang tampak berminyak. Sifat fisik asam lemak. Yang pertama, asam lemak dengan atom C lebih besar dari 4. Tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut nonpolar. Asam lemak dengan atom C lebih kurang dari 4. Dapat larut, contohnya asam asetat dan butirat. Asam lemak dalam suasana basah membentuk gram. Gram itu disebut dengan saponus. Saponus atau juga disebut dengan sabun. Di dalam sabun mengandung Na dan juga K. Sabun mudah larut di dalam air dan berbusa untuk alkali tanah Ca atau magnesium di dalam air dan berbusa. Untuk alkali tanah terdapat unsur Ca dan Mg. Sabun tidak mudah larut dalam air dan air berbusa. Yang berikut mengenai dengan gliserida. Gliserida yaitu ester antara asam lemak dan gliseron. Fungsi dasar dari gliserida sebagai simpanan energi. Simpanan energi yang berupa lemak dan minyak. Yang pertama, lemak. Lemak pada umumnya diperoleh dari tumbuhan. Lemak juga berwujud cair pada suatu ruang suhu. Tersusun dari asam lemak tak jenuh. Yang berikut mengenai triasil gliserol atau juga disebut dengan TGA. TGA merupakan senyawa cair yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak yang dihubungkan oleh ikatan ester. Merupakan cadangan penting dari sumber lipid. Lipid kompleks. Lipid kompleks adalah lipid yang terikat dari senyawa lainnya. Beberapa contoh lipid, yang pertama fosfolid, yang kedua lipoprotein, yang ketiga sifogolipid, yang berikut steroid, dan yang terakhir kolesterol. Yang pertama glisofosfolipid atau disebut dengan fosfoliserat. Fosfoliserat dihasilkan dari asam
fosfat yang mengandung ikatan ester sehingga ia mampu mengikat molekul alkohol. Di dalam molekul alkohol terdapat penyusun membran sel dan juga sebagai agen untuk emulsi. Yang berikutnya mengenai dengan lipoprotein. Lipoprotein didefinisikan sebagai kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Lipoprotein terdiri dari dua jenis, yaitu high density lipoprotein atau disebut dengan HDL. Dan yang berikut low density lipoprotein yang disebut dengan LDL. Yang berikut surgolipid. Yang berikut steroid atau disebut dengan sterol, terdiri dari 4 cincin hidrokarbon yang menyatu. Yang pertama, 3 cincin mempunyai 6 karbon. Yang kedua, 1 cincin mempunyai 5 karbon. Yang terakhir mengenai dengan kolesterol. Kolesterol mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama sebagai sterol utama pada hewan. Yang kedua sebagai penyusun membran. Yang ketiga sebagai prekursor atau disebut dengan sterol yang lain dan mengandung vitamin D3. Sekian dan terima kasih.